Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan tentang kegigihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like dan komen konten ini. Kisah tentang perasaan sedih Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah menerima jabatan khalifah telah dikeluarkan oleh Ibnu Rawiyah dan Kaisamah di dalam Fadailus Sahabah, dan selain dari keduanya dari seorang lelaki dari ahli keluarga Rabi'ah. Sesungguhnya ia telah mengetahui bahawa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk di dalam rumahnya dengan perasaan sedih. Umar radhiyallahu anhu masuk menemuinya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai memarahinya. Engkaulah yang menyebabkan aku memikul tanggungjawab ini, dan engkau telah memaksa aku supaya menerima jabatan khalifah ini di hadapan orang banyak. Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepadanya, apakah engkau tidak mengetahui bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jika seorang pemerintah itu melakukan ijtihad, lalu betul ijtihadnya, maka ia akan memperoleh 2 ganjaran, dan seandainya ia salah, maka ia akan memperoleh 1 ganjaran. Kata-kata Umar ini telah menenteramkan hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Abid Ukaili, Tabarani, Ibnu Asakir, Sa'id bin Mansur dan selainnya, mereka dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepadanya ketika Abu Bakar sedang sakit yang mendatangkan ajalnya, sesungguhnya aku tidak merasa menyesal atas sesuatu melainkan atas 3 hal yang telah aku lakukan, yang aku merasa lebih baik jika aku tidak melakukannya. 3 hal yang aku tidak melakukannya dan aku merasa adalah lebih baik sekiranya aku melakukannya, dan 3 perkara aku lebih suka menanyakannya kepada Rasulullah SAW mengenainya. Maka dinukilkan hadis, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku lebih suka untuk memberikan jabatan khalifah pada hari Sakifah Bani Sa'idah kepada salah seorang dari 2 orang lelaki, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah atau Umar radhiyallahu anhu, sehingga salah seorang dari mereka menjadi amir dan aku sebagai anggotanya. Aku lebih suka seandainya aku mengutus Umar dengan sepasukan tentara ke Irak dan Khalid ke Syam. Oleh kerana itu, aku telah mengulurkan kedua tanganku ke kiri dan ke kanan di jalan Allah. Adapun 3 perkara yang aku rasa lebih baik aku diberitahu oleh Rasulullah SAW, ialah siapa yang berhak untuk memegang khalifah, maka orang yang layak tidak akan membantahnya. Aku suka bertanya kepadanya apakah orang-orang Ansar mempunyai bagian dalam jabatan ini. Pelantikan jabatan khalifah dikeluarkan oleh Ibnu Saddari, Ibnu Salamah bin Abdurrahman dan lainnya. Sesungguhnya ketika sakit Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertambah parah, ia memanggil Abdurrahman bin Auf dan berkata kepadanya, beritahukanlah kepadaku mengenai Umar bin Khattab. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu menjawab, engkau bertanya kepadaku mengenai sesuatu yang engkau lebih mengetahuinya dariku. Abu Bakar radhiyallahu berkata, aku memang mengetahuinya, namun aku ingin mendengar keterangan darimu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu berkata, demi Allah, ia lebih baik dari yang engkau kira. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman radhiyallahu anhu dan bertanya hal serupa. Utsman radhiyallahu anhu berkata, engkau lebih mengetahui daripada kami. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku ingin lebih mengetahuinya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, wahai Allah, sejauh yang aku ketahui mengenainya, batin lebih baik dari zahirnya, dan tidak ada seorang pun yang sebaik ia di antara kami. Abu Bakar berkata, Allah merahmatimu. Demi Allah, aku tidak bisa berkata-kata mengenai Umar lebih dari yang kalian katakan mengenainya.
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta pendapat Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Usaid bin Khidir radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat Ansar serta Muhajirin yang lainnya. Usaid bin Khidir radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, ia adalah orang yang terbaik setelah engkau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia rida apa yang diridai Allah dan ia membenci apa yang dibenci Allah, dan apa yang tersembunyi di dalam batinnya lebih baik dari zahirnya. Maka tiada siapapun yang lebih baik darinya untuk memegang jabatan khalifah. Beberapa orang sahabat mendengar pertemuan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun dengan susah payah, lalu mereka masuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, apa yang akan engkau katakan kepada Rabbmu jika dia bertanya kepadamu mengenai pelantikan Umar sebagai khalifah, padahal ia adalah seorang tegas dan keras? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, duduklah. Apa engkau ingin memberitahu aku mengenai kemurkaan Allah? Kecewalah siapapun yang melaksanakan urusan kamu dengan kezaliman. Aku akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku telah melantik makhlukmu yang terbaik untuk menjadi khalifah. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, beritahukanlah kepadaku orang lain tentang apa yang baru kukatakan tadi. Kemudian Abu Bakar berbaring dan memanggil Utsman radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya, tulislah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perjanjian ini telah dilakukan oleh Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir hayatnya di dalam kehidupan dunia untuk meninggalkan dunia ini pada saat-saat awal kehidupan akhiratnya. Kehidupan akhirat ketika orang kafir pun akan mengatakan bahawa ia adalah seorang mumin. Orang yang bermaksiat dan orang yang mendustakan kehidupan akhirat akan meyakini adanya alam akhirat. Sesungguhnya aku melantik Umar bin Khattab sepeninggalku. Dengarlah perintahnya dan taatilah. Aku tidak pernah mengabaikan tanggungjawabku kepada Allah, Rasulnya, agamanya, diriku, dan aku berbuat adil kepada kalian. Jika Umar radhiyallahu anhu berbuat adil, itu adalah sebagaimana yang aku duga mengenai dirinya dan pengetahuanku tentangnya. Jika tidak berbuat adil, maka setiap perbuatan seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Aku hanya menghendaki kebaikan dan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabiyan qalibun. Dan orang-orang zalim akan mengetahui ke mana mereka akan kembali. Quran Surah Asy-Syura ayat 227. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ia memerintahkan surat itu dibubuhi tanda tangan. Beberapa perawi berkata, setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mendikte isi surat itu, nama Umar radhiyallahu anhu masih tertinggal belum ditulis. Abu Bakar pingsan, tetapi Utsman radhiyallahu anhu menulisnya sebelum menulis nama orang lain. Utsman radhiyallahu anhu menulis, aku melantik Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu sadar kembali dan berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, bacakanlah apa yang kamu tulis. Lalu Utsman radhiyallahu anhu menyebutkan nama Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu takbir lalu berkata, aku fikir tentu engkau merasa takut jika aku menghembuskan nafas terakhir sewaktu aku tidak sadarkan diri. Lalu aku lupa menyebutkan nama khalifah penggantiku, dan hal itu akan menimbulkan ketegangan dalam pemilihan khalifah. Wahai Utsman, Allah mengajarimu disebabkan pengorbananmu untuk agama Islam. Begitu juga ganjaran untuk umat Islam. Demi Allah, engkau berhak mendapatkan ganjaran itu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Utsman radhiyallahu anhu agar membubuhi cap pada surat itu dan menunjukkan kepada orang banyak. Utsman radhiyallahu anhu keluar bersama Umar radhiyallahu anhu dan Usaid bin Zaid al-Qarzi radhiyallahu anhu. Utsman radhiyallahu anhu berkata kepada orang-orang, apakah engkau membaiat orang yang namanya tertulis di dalam surat ini? Mereka menjawab, ya. Sebagian dari mereka berkata, kami telah mengetahui orang yang namanya tertulis di dalam surat itu. Ali mengetahui bahawa nama yang tertulis di dalam surat itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Mereka semua menerima apa yang terkandung di dalam surat itu dan rida membaiat Umar radhiyallahu anhu.
Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil Umar radhiyallahu anhu untuk berbicara empat mata lalu menasihatinya. Setelah itu Umar radhiyallahu anhu meninggalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat tangannya sambil berkata, "Ya Allah, aku tidak menginginkan hal ini terjadi." Atau melantik Umar radhiyallahu anhu tanpa bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya, kecuali untuk kebaikan mereka dan takut terjadi fitnah yang mungkin menimpa mereka jika orang-orang menggunakan tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mengemukakan bantahan mereka. Saya melantik seorang yang terbaik di antara mereka dan engkau lebih mengetahui mengenai dirinya. Saya telah melakukan ijtihad sendiri, lalu saya melantik orang yang terbaik di antara mereka untuk mengurus ihwal mereka, orang yang paling pantas untuk menjabatnya dan yang paling bersemangat menuntun manusia ke arah kebaikan. Hajal hampir menjemputku, maka engkaulah yang menggantikanku untuk mereka. Mereka adalah hamba-Mu, nasib mereka bergantung kepadamu. Perbaikilah keadaan mereka dan bantulah mereka. Masukkan Umar radhiyallahu anhu ke dalam golongan khalifah yang mendapat petunjuk dan mengikuti Nabi pembawa rahmat dan juga orang-orang yang kelak menggantikannya, serta perbaikilah pentadbirannya. Dalam ilmu As-Sakir dan Sa'if dari Hasan radhiyallahu anhu katanya, ketika sakit Abu Bakar radhiyallahu anhu bertambah parah, ia mengumpulkan orang-orang lalu berkata kepada mereka, "Kalian telah melihat penyakit yang kuterima dan aku merasa kematianku sudah dekat. Allah telah membebaskan baiat yang telah kalian lakukan terhadapku, melepaskan ikatan antara aku dengan kalian dan mengembalikan jabatan khalifah ini kepada kalian. Oleh sebab itu, lantiklah seseorang yang kalian sukai, kerana jika kalian melantik khalifah ketika aku masih hidup, akan lebih baik kerana tidak akan menimbulkan kekisruhan dibandingkan jika kalian memilih khalifah setelah kematianku." Mereka bangun dan sesaat membiarkan Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang diri. Setelah mereka tidak dapat menentukan pilihan, mereka menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, berilah pandanganmu terhadap kami. Mungkin pilihanku berbeda dengan pilihan kalian." Tidak akan, jawab mereka. "Kalian berjanji kepada Allah untuk menyetujui pilihanku." Tentu, mereka menjawab lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Berilah aku waktu sejenak untuk memikirkan urusan yang berhubungan dengan Allah, Rasul dan agamanya." Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus seseorang untuk memanggil Utsman radhiyallahu anhu. Setelah Utsman radhiyallahu anhu tiba, ia bertanya kepada Utsman radhiyallahu anhu, "Berilah pendapatmu mengenai orang yang paling pantas untuk dilantik menjadi khalifah." Kata Utsman radhiyallahu anhu, "Aku berpendapat bahawa yang pantas menjadi khalifah adalah Umar radhiyallahu anhu." "Tulislah," perintah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu menulisnya di dalam sepucuk surat. Belum sempat Utsman menulisnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak sadarkan diri. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Utsman radhiyallahu anhu, "Tulislah Umar." Di dalam riwayat lain dari Utsman bin Ubaidillah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, ia memanggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lalu mendiktekan kepadanya isi perjanjian. Belum sempat Utsman radhiyallahu anhu menulis nama seseorang, Abu Bakar radhiyallahu anhu tak sadarkan diri. Tetapi kemudian Utsman radhiyallahu anhu menulis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu siuman dan bertanya kepada Utsman, "Siapakah yang kau tulis?" Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Aku mengira engkau meninggal setelah tak sadarkan diri. Lalu aku pun menulis Umar bin Khattab." Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Allah merahmatimu. Tetapi jika engkau menulis namamu, engkau juga layak mengambil jabatan itu." Kemudian Talhah bin Ubaidillah masuk dan berkata, "Mereka mengutusku untuk bertemu denganmu." Mereka berkata, "Engkau mengetahui ketika masih hidup bahawa Umar berwatak keras dan tegas. Oleh sebab itu, apakah yang akan terjadi pada kami jika engkau menyerahkan jabatan khalifah kepadanya? Demi Allah, ia pasti akan mempertanyakan mengenai pelantikannya sebagai khalifah. Oleh sebab itu, pikirkanlah apa yang kau ucapkan, wahai Abu Bakar." "Duduklah," kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Talhah radhiyallahu anhu.
Apakah engkau menyebabkan aku takut kepada murka Allah? Sesungguhnya tidaklah kecewa orang yang mendatangkan keraguan dalam urusan kamu jika Allah bertanya kepadaku mengenainya. Aku akan menjawab, aku melantik orang yang terbaik di antara mereka untuk memerintah hamba-hambamu. Pergilah kepada mereka dan sampaikan apa yang baru saja aku katakan. Di dalam riwayat Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, ketika Abu Bakar hampir wafat, ia melantik Umar radhiyallahu anhu sebagai penggantinya. Kemudian Talhah dan Ali radhiyallahu anhu masuk untuk menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sedang sakit. Mereka bertanya, siapakah yang akan menggantikanmu sebagai khalifah? Umar, jawab Abu Bakar. Mereka bertanya lagi, apakah yang akan kau katakan kepada Allah karena melantik Umar radhiyallahu anhu tanpa bermusyawarah? Tanya Abu Bakar, apakah kalian akan membangkitkan ketakutanku kepada kemurkaan Allah? Sesungguhnya aku mengetahui bahawa Umar lebih baik dari kalian. Aku akan berkata kepada Allah, aku melantik orang yang terbaik di antara mereka untuk menjadi khalifah. Dikeluarkan juga oleh Baihaqi seperti hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Jarir dengan maknanya dari Asmah binti Amis radhiyallahu anha. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah dari Zaid bin Haris bahawa ketika Abu Bakar hampir wafat, ia mengutus seseorang untuk memanggil Umar radhiyallahu anhu untuk dilantik menjadi khalifah. Orang-orang berkata, apakah engkau akan melantik Umar yang kasar dan keras hati sebagai khalifah bagi kami? Jika ia dilantik menjadi khalifah, maka ia akan lebih keras dan kasar lagi. Apakah yang akan kau katakan kepada Allah jika engkau berjumpa dengannya apabila kau melantik Umar sebagai khalifah bagi kami? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, apakah kalian ingin membuatku takut akan kemurkaan Allah? Jika aku berjumpa dengan Allah, aku akan menjawab, aku melantik sebaik-baik makhlukmu untuk menjadi khalifah bagi hamba-hambamu. Alhamdulillah, itulah kisah tentang tawaran tentang pelantikan jabatan khalifah. Semoga apa-apa yang kita dengar menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.